Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita sampaikan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat beserta salam tanpa pula kita sampaikan kepada arwah Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad wa ala alihi Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak, yang sama-sama kita hormati Ibu dosen pembimbing dan juga rekan-rekan sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai administrasi dan tenaga kependidikan 1. Yang mana saya Fikri Fadil Ihsan selaku moderator dan Filzah Hazirah Sajidah sebagai pemateri pertama dan Sulastri sebagai pemateri kedua dan Anissa Rahmawati sebagai pemateri terakhir. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pemateri pertama, kepada Filzah, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ke-1. Pengertian administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Maaf teman-teman. Selanjutnya, proses dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga personil adalah proses kegiatan untuk mengisi informasi yang kosong. Perlu diketahui bahwa lowongannya suatu formasi di samping disebabkan karena pengembangan lembaga dengan menambah jabatan-jabatan baru, juga disebabkan oleh adanya personil-personil lembaga yang berhenti. Pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada pengumuman informasi baru. Yang kedua ada pendaftaran. Yang ketiga ada seleksi atau penyaringan. Dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu penyaringan administratif. Penyaringan administratif sendiri dilaksanakan berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan beserta lampirannya. Apabila terdapat kekurangan lengkapan dalam hal administratif, maka peserta tersebut akan gagal. Yang kedua, ada ujian atau tes. Lalu yang keempat, ada pengumuman. Pengumuman ini berisi peserta yang lolos dalam seleksi sesuai ketentuan dan penempatan kerja. Yang terakhir ada penempatan. Yang kedua ada orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Tujuan agar seorang itu secepatnya dapat menyesuaikan diri terhadap orang-orang atau tenaga kependidikan lainnya atau para peserta didik, falsafah, maksud-maksud dan tujuan-tujuan yang mendasari pelaksanaan pekerjaan, kebiasaan-kebiasaan, usaha-usaha pembaharuan yang berlangsung, dan kesempatan-kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam profesi atau karir di masa yang akan datang. Orientasi bertujuan untuk mempercepat adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih cepat dan lebih baik. Selanjutnya, saya kembalikan kembali kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Filzah telah menjelaskan materi pertama.
Selanjutnya kita masuk kepada materi kedua yang akan dijelaskan oleh Sulastri. Kepada Sulastri. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang pembebanan dan pengembangan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Pembebanan dan pengembangan tenaga pendidik meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir. Pembinaan dan pengembangan profesi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kebijakan strategi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru pada satuan pendidik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah ditetapkan oleh peraturan menteri. Dikutip dari Kemendikbud 2012, beberapa prinsip yang patut diperhatikan dalam penyelenggaraan pembinaan tenaga kependidikan ini yaitu yang pertama, pembinaan tenaga kependidikan patut dilakukan untuk semua jenis tenaga pendidik, baik itu tenaga struktural, tenaga fungsional, maupun tenaga teknis penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, pembinaan tenaga kependidikan berorientasi pada perubahan tingkah laku dalam rangka peningkatan kemampuan profesional atau teknis untuk pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan posisinya masing-masing. Yang ketiga, pembinaan tenaga kependidikan sehari-hari sesuai dengan Yang ketiga itu pembinaan tenaga kependidikan dilaksanakan untuk meningkatkan kontribusi setiap individu terhadap organisasi pendidik atau sistem sekolah. Yang keempat, pembinaan tenaga pendidikan dirintis dan diarahkan untuk mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan atau posisi. Yang kelima, pembinaan tenaga kependidikan sebenarnya dirancang untuk memenuhi tuntunan pertumbuhan dan jabatan pengembangan profesi pemecahan masalah, kegiatan-kegiatan remedial, pemeliharaan motivasi kerja, dan ketahanan organisasi pendidik. Lanjut, Jah. Adapun strategi pengembangan tenaga pendidikan kependidikan yang meliputi proses dan langkah-langkah yang cukup kompleks. Yang pertama, analisis kerja. Analisis ini dilakukan dengan prosedur kinerja yang dapat dimulai dengan melihat membandingkan antara kinerja real tenaga pendidik dan kependidikan dengan standar kinerja yang sudah ditetapkan. Yang kedua itu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan yang pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan didasarkan pada hasil analisis kinerja. Yang terakhir, analisis sumber daya. Ada beberapa macam sumber daya yang diperlukan dalam pengembangan SDM tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu pertama sumber daya manusia, dua biaya, dan yang ketiga fasilitas. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Sulastri yang telah menyampaikan materi kedua. Selanjutnya kita masuk kepada penjelasan materi ketiga yang akan dijelaskan oleh Anissa. Kepada Anissa, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan ke-1. Masalah kesejahteraan selain sensitif karena menjadi pendorong seseorang untuk bertugas, juga karena berpengaruh terhadap moral dan disiplin tenaga pendidik dan kependidikan. Dengan demikian, tujuan
pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan adalah untuk menciptakan tenaga pendidik dan kependidikan yang berdaya guna dan terwujud. Lebih dari itu, tujuan sekolah untuk meningkatkan kesejahteraan dapat tercapai. A. Gaji. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atau pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan perundang-undangan. Berkala yang dimaksud di sini adalah setiap bulan. Besarnya gaji yang diterima tersebut sesuai pangkat atau golongan dan masa kerja. B. Tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan profesi adalah sebesar gaji pokok guru tersebut. Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan atau anggaran pendapat belanja daerah atau APBD. C. Penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Lanjut dah, Jah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam pendidikan, proses pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga pendidik dilaksanakan dalam 1 tahun sekali di setiap sekolah. Tujuan pengelolaan tenaga pendidik atau kependidikan untuk sistem sekolah yang berintegrasi dan dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan tujuan untuk menciptakan pendidik yang efektif dan efisien serta diharapkan tenaga pendidik dan kependidikan mampu bersinergi dalam mencapai tujuan pendidikan dikarenakan kedua fungsi tersebut saling berkaitan satu sama lain. Tujuan pelaksanaannya evaluasi kinerja guru atau tenaga pendidik lain sebagai berikut. 1. Menentukan tingkat kompetensi seorang guru. 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja guru dan sekolah. 3. Menyajikan suatu landasan untuk pengambilan keputusan dalam mekanisme penetapan efektif atau kurang efektifnya kinerja guru. 4. Menyediakan landasan untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru. 5. Menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta mempertahankan sikap-sikap yang positif dalam mendukung pembelajaran peserta didik untuk mencapai prestasinya. 6. Menyediakan dasar dalam sistem peningkatan promosi dan karir guru serta bentuk penghargaan lainnya. Menurut Marmoah tahun 2018, syarat-syarat sistem evaluasi kinerja tenaga pendidik diperlukan untuk memperoleh hasil evaluasi yang benar dan tepat. Syarat-syarat tersebut antara lain, 1. Valid aspek yang dinilai benar-benar mengukur komponen-komponen tugas tenaga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, dan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. 2. Reliable, tingkat kepercayaan tinggi bila proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang tenaga pendidik yang dievaluasi kinerjanya oleh siapapun dan kapanpun. 3. Praktis, dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan dari administrasi pendidik
dan tenaga pendidikan ke-1. Jadi kesimpulan pendidik dan tenaga pendidikan ke-1 adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Proses administrasi pendidik dan tenaga pendidikan ke-1 dimulai dengan pengadaan tenaga pendidikan seperti seleksi, selanjutnya penempatan dan orientasi. Orientasi bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih cepat dan lebih baik. Seorang pendidik dan tenaga kependidikan untuk kesejahteraan hidupnya berhak menerima gaji, tunjangan, dan penghargaan atas apa yang telah ia lakukan. Ada masa di mana seorang pendidik dan tenaga pendidikan diperbolehkan tidak masuk kerja atau beberapa hari karena sakit, melahirkan, dan dalam masa belajar. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa telah menjelaskan materi ketiga. Mungkin hanya itu diskusi pada kelompok kami. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi ataupun bertanya dan menjawab pertanyaan. Kita lanjutkan dengan pada forum diskusi. Baiklah, sekian dari kelompok video presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.